Sekarang kita masuk ke dalam tugasnya. Nah, di sini kan tersedia data-data sebanyak 55 data siswa yang memiliki nilai matematika yang berbeda. Di sini ada data tunggal dan di sini ada tabel, yang dimana nanti kita akan mengubah data tunggal ini menjadi data kelompok dan kita akan mendistribusikan apakah data-data tunggal ini terdistribusi normal atau tidak secara terbesarnya dengan cara membuat hipotesis yang nantinya apabila hipotesisnya uji square hitungannya lebih besar atau sama dengan K square tabelnya, maka ditolak atau tidak terdistribusi normal. Dan apabila data hitungnya lebih kecil dari data tabelnya, maka data tersebut disebut normal terdistribusi. Dan sekarang kita akan mulai pertama dari nilai maksimal, nilai minimal, dan kemudian adalah jumlah dari data tersebut. Dan kita bisa menggunakan bantuan Excel sama dengan max, kita ketik max, lalu kita blok sesuai semua nilai matematika sampai bawah. Sudah sampai bawah lalu enter, maka akan muncul nilai maksimalnya 98 di antara 98. Lalu nilai minimal atau nilai terkecil, pencet ini sama, lalu kita blok datanya sampai bawah lalu enter, maka akan muncul nilai minimalnya 75 atau nilai terkecilnya dikalikan sama dengan minimal. Kita blok sampai bawah lalu enter, maka akan muncul nilainya. Nilai minimalnya 60 atau nilai terkecilnya dari antara semua. Dan N-nya adalah jumlah dari semua data adalah ketik 55. Dan di sini ada dicari cara hasil jangkauan banyak. Untuk jangkauan, cara mencari jangkauan itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal atau selisih antara nilai maksimal sama nilai minimal. Kita bisa menggunakan bantuan Excel sama dengan lalu kita blok bagian nilai maksimal, dikurangi, kita blok lagi nilai minimal, enter, sama dengan maka muncul nilainya 38. Banyak kelas itu 1 tambah 3,3 log dikali log n-nya 55. Kita bisa uji coba sama dengan 1 ditambah, dan kita buka kurung 3,3 dikali ini lambangnya pakai tambah bintang seperti ini ya. Lalu log, kita cari log, ini ada di sini logaritma log. Lalu nilai n kita pencet dari nilai 55. Sepertinya di sini ada kesalahan. Sama dengan 1 tambah 1 ditambah 3,3. kita buka 3 dikali log dibuka logaritma
logaritma dari angka ini. Kita blok lagi bagian-bagiannya log, maka kita akan enter, lalu muncul nilai 6,74. 6,74 ini kita bulatkan menjadi lalu panjang kelas itu ada cara mencari panjang kelas. Jangkauan dibagi banyak kelas. Kita pakai bantuan Excel lagi, sama dengan 38 dibagi itu tandanya garis miring seperti ini. Kita blok bagian banyak kelas, enter, maka akan muncul nilainya. Nah, lalu di sini ada data interval FI, XI, FXI, XX. Data interval kiri sebelah kanan. Untuk data interval sebelah kiri adalah data nilai batas bawah, dan sebelah kanan ini adalah batas atas. Contohnya ini seperti ini. Misalnya maksimal akan, misalnya di sini nilai terbesarnya 98. Kita akan sebelah panjang kelas 6, yaitu berarti 98 kurang 6, 98, 97, 99, 94, 93. Di sini 93, lalu di atasnya 92, sebelah kirinya kurang 6 lagi, 2, 87, lalu di atasnya lagi kita isi 86. Begitupun seterusnya. 86 dikurangi 6, 86, 85, 84, 83, 81, 81, lalu di atasnya kita isi lagi 80, lanjut 75, seterusnya dikurangi nah di sebelahnya 74, 73, 72, 71, 70, nah 69, 68, dan ini 68, 83 di atasnya 62, lalu kirinya 57, dan di sebelahnya ada tabel FI. Tabel FI ini artinya frekuensi, yaitu dia berapa banyak nilai yang muncul di antara nilai. Nah, nilai batas kanan, batas bawah sebelah kiri. Di antara angka 57 sampai 62 beberapa banyak data yang muncul dalam data nilai. Nah, di sini kita menggunakan bantuan Excel sama dengan frekuensi. Lalu kita blok data nilai matematika yang akan kita cari frekuensinya sampai bawah, lalu kita ketik titik koma untuk menggunakan titik koma untuk di atasnya. Lalu kita blok bagian data interval atasnya, batas, lalu enter, maka akan muncul nilainya 12 untuk nilai 7 sampai 62 4 kali muncul di dalam data ini. Untuk angka 63 sampai 68 ada 10 muncul, dan data ini begitupun seterusnya. Dan di sini adalah jumlah hasil atau sigma dari frekuensi. Seharusnya di sini ada otomatis, cuman di sini diupload. Yang bermasalah biasanya kita akan pakai menjumlahkan ini. Nah, zoom kita blok. Nah, jumlahnya dari semua ini 55, tapi di laptop saya berubah apabila di enter. Nah, ini jadinya saya akan ketik manual 4, 10, 7, 12, 12, 13, 4, 10, 7, 12, 12, 12, dan jumlahnya dari semua nilai ini sigmanya 55. Dan di tabel sebelahnya adalah XI, adalah nilai tengah dari batas bawah sampai batas atasnya. Tengah di antara 57 sampai 62. Tengah kita akan cara mencari
nilai tengahnya kita menggunakan Excel dengan buka kurung, kita blok data interval bawah data interval atas dikurangi data interval bawah. Data interval atas ditambah atau dibagi atas tambah data interval bawah, tutup kurung, dibagi 2 garis miring, bagi 2, enter, maka akan muncul nilainya. Lalu kita tarik nilainya di sini, maka akan muncul semua nilainya, dan datanya di sebelahnya ada tabel FI itu XI, frekuensi dikali nilai tengah. Kita langsung saja PO langsung sama FI 4 dikali tanda bintang seperti ini. Nah, maka akan muncul nilainya, dan kita tarik seperti tadi, maka munculnya. Dan di sini ada tabel atau jumlah tabel, dan kita ini mengisi tabel ini dengan jumlah di atas nilai. Caranya seperti ini, sama dengan zoom jumlah lalu kita blok bagian atas. Nah, ini lalu enter, maka akan muncul nilainya. 426,5 XI. Kita cari ada di sini nilai rata-rata bar kita, ada blok di ada Nah, pertama kita ketik dulu sama dengan, nah di sini sama dengan kita blok ini dibagi XI, maka akan menunjuknya enter 77,50, karena nilai rata-ratanya di sini XI kurang X bar, XI-nya ini 59,5 lalu dikurangi X bar. Nah, supaya tidak terjadi pergeseran, nanti misalnya langsung kita akan nilai kita maka akan muncul terjadinya seperti ini. Supaya tidak terjadi seperti ini, maka kita menggunakan cara seperti ini, sama dengan XI kita blok lalu dikurangi X bar. Nah, di sini X bar ini ada ini huruf F, kita kasih tanda dolar supaya lalu enter, kita tarik garis bawah, maka tidak akan terjadi volume seperti tadi. Dan di tabel sebelahnya ada XI kurang X bar P2 XI. X barnya kita seperti rumus, ikuti rumus sama dengan XI bar pangkat 2. Ini kita pakai enter, maka akan muncul nilainya. Dan kita tarik seperti tadi, tarik garis ujung, tarik bawah, maka akan muncul semua nilai. Lalu di tabel sebelahnya lagi ada FIX kurang X bar. Nah, maka kita X bar, maka FI-nya dikali tanda ini, tanda bintang X bar, maka akan muncul nilainya. Dan kita tarik ke bawah, maka muncul semua nilainya. Dan ini ada tabel merah, jumlah atau sigma dari tabel di atas seperti tadi menggunakan zoom. Kita blok bagian atas ini, dijumlahkan kalau akan muncul semisal 612,00. Dan standar deviasi untuk mencari standar deviasi, kita akan menggunakan cara di sini akar sigma FI XI kurang X bar pangkat 2. Caranya seperti ini. Pertama, sama dengan buka kurung, jumlah FI/XI ini kita blok, lalu kita kasih akar-akar. Nah, akar ini itu
dia pangkat 1,5 atau 2,5, 1,5, 0,5. Kita akan ulangi pangkat 0,5 pangkat 0,5. Tunggu. Rumusnya ini dibagi dulu sigma f x bar dibagi sigma fi, lalu pangkat 0,5. Kurang maka akan muncul nilai antar 10,55. Dan di bawahnya ada data observasi batas kelas S, W, Z, P, I, E, I, KS. Data observasi nilai matematika. Data observasi ini matematika sebelah kiri, sebelah kanan sama seperti yang tadi. Ya, langsung saja kita copy di blok control. CTRL di sini. CTRL. Nah, begitupun ada OI adalah nilai subfrekuensi sama seperti yang di atas. Kita blok, Ctrl J, kita tempel di sini, Ctrl V. Nah, ada di sebelahnya ada batas kelas bawah, batas kelas atas. Batas kelas bawah ini observasi batas bawah dikurangi 0,5 dan di atas di observasi batas kelas ditambah 0,5. Jadi untuk yang bawah 0,5 kurangi atas bawah. Contohnya seperti ini, sama dengan 57 kurang 0,5. Enter maka akan muncul nilainya ini 56,5. Kita tarik ke bawah semua nilainya. Oke. Dan untuk nilai atasnya 0,5 sama dengan observasi batas atas ditambah 0,5. Enter, lalu kita tarik seperti ya, maka akan muncul nilai. Dan di sebelahnya lagi ada tabel Z bawah, tabel Z atas. Bagian cara mencari tabel Z bawah, Z atas. Jadi rumusnya batas kelas bawah dikurangi untuk mencari batas kelas batas Z. Bawah batas kelas sama dengan batas dikurangi kelas bawah dibagi standar deviasi Excel sama dengan batas kelas bawah. Kita blok. Jangan lupa kita kasih tanda kurung di sini. Di sini dibuka kurung, dikurangi batas, dikurangi X bar. X barnya itu rata-rata, dan untuk tidak menjadi volume seperti tadi kita kasih tanda dolar antara huruf E nya ini, kita kasih tanda dolar di sini, lalu kita tutup. Dibagi standar deviasi, bagi garisnya miring, standar deviasi ada di sini. Subnya itu tidak standar dan juga sini supaya tidak terjadi volume banyaknya. Enter maka akan muncul nilainya. Lalu kita tarik ke bawah maka akan muncul semua nilainya. Nah untuk batas di kelas atasnya sama dengan buka kurung batas kelas atas, jadi dikurangi X bar. Jadi lu jangan lupa dikasih tanda dolar di antara huruf I-nya. Lalu kita tutup kurung, dibagi garis miring, dibagi standar deviasi. Lalu dikasih tanda dolar lagi, lalu enter. Oke, sini kita tarik bawah ujungnya sampai
Dan di sebelahnya ada tabel Z bawah, tabel Z atas. Tabel distribusi normal standar, kita buka tabel distribusi. Nah, kita buka yang tersedia di bagian sini. Tabel distribusi normal standar kita buka. Nah, di sini muncul nilai-nilai, ada banyak nilai. Ada Z 012 00102 dan seterusnya, dan di sini ada angka-angka yang acak. Untuk mencari seperti tadi, tabel Z bawah, kita bisa melihat batas Z bawah. Dengan kita melihat di sini Z tabel -1,991. Pertama saya jelaskan cara manualnya lebih dahulu. Seperti itu, menggunakan bantuan Excel. Cara manualnya 1,991. Kita lihat di sini, angka pertamanya -1, -1,99. Kita lihat di sini -1,9. Nah, di angka Z ini ada di bawahnya -1,9. Nah, lalu angka setelahnya tadi -1,99. Di sini cara di bawahnya 99 bertemu, kemudian 0,233. Kita lanjut di sini 0,233. Nah, 0,0233, maka akan muncul nilainya. Begitupun dan tabel atasnya. Kita lihat tiga angka pertamanya -1,4, -1,4. Nah, -1,4 bertemu di 0,078 min 0,778. Nah, pas itu caranya manualnya. Untuk cara cepatnya bisa cara Excel seperti ini. Sama dengan kita ketik normdis, lalu kita pencet ZE, kita blok bagian Z bawahnya, maka akan muncul nilainya seperti tadi, 0,233. Nah, pas begitu nilai atasnya ini langsung saja kita tarik garis ke bawah, muncul semua nilainya. Nah, untuk nilai atasnya juga kita cari menggunakan bantuan Excel, sama dengan kita pencet norms, kita blok bagian Z atas. Nah, lalu enter, maka akan menjadi sama dengan tadi. Mungkin ada sama dengan perbedaan nilai, tapi beda sedikit lah, tidak akan membuat masalah untuk tabel distribusi normal standar. Kita tarik ke bawah, maka akan muncul nilai setelahnya. Ada tabel PI atau proporsi. Untuk mencari proporsi itu adalah selisih tabel Z bawah sama Z atas antara lain ini. Jadi kita kurangi saja. Namun di sini agar tidak terjadi minus, agar supaya tidak jangka dibikin minus, menggunakan ABS. Nilai ke bawah, tabel atas dikurangi tabel atas. Ini adalah selisihnya nilai tabel Z bawah dikurangi nilai tabel Z atas, lalu enter, maka akan muncul nilai. Lalu kita tarik ke bawah, muncul semua nilainya. Nah, gini kan.
maka muncul semua nilainya, dan di sebelahnya ada nilai harapan EI. Untuk mencari nilai harapan adalah rumus PI dikalikan NN yang tadi ini ya, nilai N ini 55. Jumlahnya dari seluruh data yang ada di sini 55 nilai harapannya PI dikali, jadi kita langsung saja jadikan proporsi dikali dikali nilai harapan dikalikan. Nah, di sini agar tidak terjadi seperti tadi flue, kita kasih tanda dolar di antaranya. Kalau enter maka akan muncul nilainya, dan bawah tarik tarik ujungnya. Nah, semua nilainya muncul lagi ya sini. Oke, nah kita sudah sampai di penghujung tabel. Rumusnya OI EIP 2 dibagi EI dibagi nilai harapan OI atau frekuensi. Kita langsung saja sama dengan buka kurung OI 4 dikurangi EI ini di sini ditutup kurung dipangkatkan 2. Nah, dibagi nilai harapannya. Nah, nilai harapannya agar tidak terjadi kesalahan di sini kita kasih tanda kurang lagi. Nah, tanda kurung buka kurung lagi, dan supaya dia mengerjakan dia terlebih dahulu yang di depan enter, maka akan muncul nilainya 0,345. Nah, maka akan dan di sini ada tabel merah jumlah dari semua nilai di atas seperti tadi. Kita menggunakan rumus sama dengan bantuan Excel teratas, ntar maka akan muncul nilainya. Ada 10 lihat. Nah, kayaknya ini adalah nilai kelas, banyak kelasnya adalah 7. Di sini kan kita sudah bulatkan tadi 7 kurang 3 sama dengan 4. Kita sama dengan saja Excel dikurangi 3. Nah, enter maka akan munculnya di sininya alfa seperti yang ditegaskan, alfa seperti BLDS di sini ada di dalam soalnya tadi menggunakan 1% alfa. Caranya nilai tabel K square, untuk mencari nilai tabel K square-nya 0,01. Untuk mencari nilai tabel K-nya square-nya kita bisa melihat di sini. Ada tabel disediakan, tabel square di dalam gacer Google Classroom tabelnya. Di sini ada di sini ada DK atau derajat kebebasan 1 sampai 30, dan ada draft signifikasi.
50%, 30%, 20%, 10%, 50%, dan tadi kita akan ada alfanya 1%, dan untuk derajat kebebasannya